Selanjutnya, saya akan mencoba mencontohkan cara membuat laporan dengan tipe laporan statis ya. Nah, untuk caranya sendiri itu sebetulnya tidak beda jauh dengan cara kita membuat laporan dinamis seperti yang tadi. Nah, kalau belum ada tampilan ini seperti biasa ya, masuk ke menu laporan, scroll ke bawah, di sini ada buat baru laporan. Nah, ketika sudah klik lagi buat baru laporan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan kita tinggal klik buat baru di pojok kanan atas yang warna biru ya. Silakan klik buat baru. Nah, setelah klik buat baru, maka akan muncul tampilan seperti yang tadi ya. Apakah mau buat yang dinamis? Silakan klik yang dinamis. Itu tadi sudah dicontohkan. Nah, kalau buat laporan statis, silakan klik yang statis. Nah, pada kali ini saya akan membuat laporan dalam bentuk atau formatnya statis ya. Nah, silakan tinggal diklik statis. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, seperti biasa kita harus diisi dulu ya nama laporannya itu apa. Nah, untuk nama laporannya misalkan saya pilih misalkan pasien baru lama saja ya, pasien baru dan lama. Nah, ini contoh nama file laporannya. Saya ketikkan pasien baru dan lama. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, kelompok laporannya. Nama kelompok laporannya atau folder laporannya akan diberi nama apa. Nah, contoh misalkan saya kunjungan sehat saja ya, kunjungan pasien sehat. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, silakan di sini ditentukan kembali format Edincast-nya seperti apa ya. Saya pilih B1 saja. Selanjutnya format puskesmas seperti apa? Silakan disesuaikan juga. Nah, di sini ada tipe laporan. Di sini untuk tipe laporannya ada beberapa pilihan ya, apakah tahunan, triwulan atau per semester atau bulanan, itu silakan ditentukan saja. Nah, ini untuk laporan yang saya buat ini saya pilih tipe laporannya itu bulanan. Nah, selanjutnya di sini opsinya dengan wilayah atau tanpa opsi ya, silakan di sini ditentukan saja ya. Namun di laporan yang saya buat di sini saya pilih tanpa opsi. Nah, ini data per halamannya ada berapa halaman, silakan nanti tinggal diisi saja ya halaman yang diinputkannya berapa halaman. Nah, selanjutnya di sini ada pertinjau tabel ya. Silakan disesuaikan. Nah, misalkan ingin melihat dulu nih tinjau yang dari Dinkes. Nah, nanti Dinkes itu akan memunculkan laporannya seperti ini formatnya ya. Ada puskesmasnya. Nah, pertinjau juga yang laporan puskesmas, nanti formatnya seperti apa. Nah, nanti kemungkinan yang puskesmas itu format yang muncul seperti ini ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti biasa ya, ketika memang ada beberapa tabel dalam satu folder ini ya, silakan tinggal diklik tambah tabel. Oh, ternyata di laporan statis ini ada juga laporan dinamisnya. Ya, silakan di sini kita tinggal tambah tabel data dinamis. Seperti itu seterusnya ya. Nah, kalau sudah, silakan di sini kita tinggal menyesuaikan format laporan yang akan dibuat itu apa saja variabelnya ya. Nah, di sini saya mau coba buat. Nah, misalkan ini saya ubah sebagai nama poli ya. Nama poli. Nah, selanjutnya di sini umum terus sini saya ubah variabel yang keduanya poli gigi. Variabel yang ketiganya saya ubah juga jadi poli KIA. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menambah kolom ya. Nah, di sini tinggal insert kolom saja. Berikut seterusnya sama, tinggal insert kolom juga. Insert kolom. Saya perlu tambah lagi kolomnya ya, 5 lagi.
5 kolom ya. Saya perlu 5 kolom. Oke, selanjutnya silakan tinggal diubah saja di sini ya. Nah, ini tinggal diubah saja namanya, misalkan di sini untuk variabelnya itu kunjungan ya, kunjungan. Nah, selanjutnya ini kita mergerkan saja. Soalnya untuk kunjungan kita bagi menjadi 2 ya, ada baru dan lama. Nah, ini saya coba merger di kolom ya. Nah, ini merger cell. Nah, ini kita akan menginputkan jumlah kunjungan pasien baru. Nah, selanjutnya di sini pasien lama. Nah, selanjutnya di sini itu yang muncul hanya jumlah saja ya. Klik jumlah. Kita mergerkan juga sama, klik kanan, masuk ke sel, merger ya. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tipe inputan ya. Insert sama number ya. Nah, ini sama, klik kanan, drop down, sama klik kanan ya, tinggal kita klik drop down, insert drop down. Nah, kalau sudah, ini variabel yang tidak perlunya saya akan coba hapus ya. Nah, ini cara untuk menghapusnya cukup mudah juga. Nah, seperti kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah itu tinggal klik enter ya. Nah, ini sama, tinggal hapus juga. Klik delete ya di menu keyboardnya. Maka secara otomatis akan menghilang ya tabel-tabel yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya sama ya, ini untuk di kolom berikutnya saya coba akan menginputkan jenis kelamin ya, jenis kelamin pasien. Jenis kelamin. Ini kita mergerkan. Oke, tinggal pilih ya. Nah, di sini tinggal diklik kanan. Nah, ini misalkan jenis kelaminnya laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, ini masih kurang 1 ya. Saya coba akan menambahkan kembali kolomnya. Oke. Setelah saja ya. Pilih kolom. Klik kanan. Pilih kolom. Insert kolom after. Oke. Nah, ini kita pilihnya P. Ini selanjutnya adalah jumlah. Nah, kalau sudah, silakan tinggal diinputkan seperti yang tadi ya. Pilih drop down, insert. Drop down, insert. Drop down, insert. Seperti itu seterusnya ya. Juga sama, juga sama. Nah, karena ini jumlah, mohon maaf ya, karena ini jumlah, saya coba isinya dengan read only saja ya. Nah, insert read only. Delete dulu. Oke, kita delete ya. Nah, berikut juga ini karena isinya jumlah, saya akan isi dengan rumus saja ya. Kita pilih read only, insert read only. Nah, setelah itu kita inputkan rumus ya. Nah, rumusnya tidak beda jauh seperti kita membuat rumus pada Excel. Seperti biasa kita inputkan sama dengan terlebih dahulu ya. Setelah itu silakan kita tinggal inputkan rumus, misalkan C1 ditambah dengan D1. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini kita kopas ya. Copy terlebih dahulu, paste. Nah, ini kita ganti 2. Selanjutnya seperti itu seterusnya ya. Pas lagi. Nah, kita 3.
juga dengan 3. Ini statusnya harus read only. Nah, read only. Artinya ini tidak ada penginputan ya, tapi ini secara otomatis akan terisi sesuai dengan inputan yang di baru dan lama. Nah, berikut juga ini ya sama, kita inputkan read only. Ini sama read only. Nah, silakan kita tinggal inputkan rumusnya. Nah, ini rumusnya sama dengan F1 ditambah dengan G1. Kita kopas ya. Ini kita ganti 2. Ini juga sama. Tiga. Seperti itu seterusnya ya, ketika memang ada rumus ya. Ketika ada rumus ya, silakan disesuaikan sesuai dengan format rumus seperti di Excel. Nah, khusus data-data yang dirumuskan itu tipe inputannya harus number ya, jangan teks. Jadi di sini silakan settingannya nomor saja ketika memang tipe inputannya itu adalah rumus. Nah, kalau sudah seperti biasa ya, ketika memang ada penambahan tabel, silakan tinggal diinputkan. Setelah laporan statis yang dibuat sudah sesuai ya, silakan di recheck kembali ya, ditentukan apakah masih ada yang keliru atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, silakan klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, artinya laporan yang Bapak Ibu buat itu sudah tersimpan di aplikasi Edincast dan tinggal mengirimkan saja ke Puskesmas. Nah, sekarang kita coba cek ya di database laporan. Nah, lihat semua, kita cari di pencarian apakah laporannya sudah tersedia atau belum. Nah, sudah ya, pasien baru dan lama. Nah, ketika akan dikirimkan ke Puskesmas seperti biasa, kita tinggal klik fitur kirim ya. Selanjutnya dipilih akan dikirimkan ke Puskesmas mana. Nah, silakan tinggal diklik lagi ya di checklist puskesmas-puskesmas yang akan menerima laporan ini ya. Kalau sudah, silakan send data. Nah, ketika sudah muncul notifikasi data berhasil dikirim atau laporan sudah berhasil dikirim, artinya puskesmas sudah laporan sudah tersedia di puskesmas. Puskesmas sudah bisa menginputkan laporan-laporan yang sudah dikirimkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu cara untuk membuat laporan tipe statis.